Oke, selamat datang di channel ini lagi. Namun kali ini gue nggak mau main game. Sebenarnya nggak mau main game. Gue cuman mau ngasih eh, rekomendasi atau review gue tentang serial-serial Netflix yang udah pernah gue tonton. Dan gue sebenarnya udah ada rencana buat bikin konten-konten kayak rekomendasi atau pokoknya yang channel-channel yang bahas 5 atau apa gitu, entah itu dari game, lifestyle, teknologi maupun dunia perfilman. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa rekomendasi film atau serial Netflix yang udah pernah gue tonton, dan gue akan coba rekomendasiin ke kalian apa aja list-listnya yang pokoknya biar bisa enjoy buat nemenin kalian pas waktu masa-masa pandemi kayak gini. Oke, kita masuk ke list yang pertama. List yang pertama tentu aja adalah serial Stranger Things. Oke, ini kayaknya emang gak afdol ya kalau gak masukin Stranger Things ini ke rekomendasi, karena emang serial ini yang unik sebenarnya. Emang unik. Serial ini tuh mengusung latar belakang tahun 80-an ya. Iya, 80-an pokoknya, yang masih kayak retro-retro gitu. Ini tuh serialnya tuh genrenya tuh masih kayak horor, namun juga misteri juga. Dan awal mula ceritanya itu ada seorang anak bernama Will Byers kalau nggak salah. Iya, Will. Si Will itu, dia tuh, nah pada malam itu tuh dia lagi main nih sama teman-temannya kan. Habis main dia pulang ya kayak anak-anak biasanya kalau udah malam gitu pulang kan. Nah itu dia tiba-tiba menghilang. Nah yang menarik tuh di sini waktu pencarian dia itu banyak sih, dia dicari sama seluruh warga daerah situ lah. Nah itu teman-temannya juga ikut bantu. Terus entah kenapa ada salah satu tokoh ya atau anak yang muncul tiba-tiba, nggak tahu itu entah dari mana gitu. Nah, namun si anak yang muncul ini malah ngebantu mereka buat nemuin si Will. Soalnya dia ada kemampuan khusus lah, ada kekuatan khusus yang bisa nemuin Will. Nah, dari situ mulai ada banyak banyak drama ya, banyak kejadian-kejadian yang bahkan bikin wah gitu, bikin mind blowing lah pokoknya. Itu sih serial ini juga udah masuk ke season 3 ya. Namun tahun ini kalau nggak salah atau tahun depan gitu itu muncul season 4-nya. Udah ada trailernya, kalian bisa cek aja di YouTube. Oke, next. Lalu selanjutnya ada serial Netflix 13 Reasons Why. Nah, serial ini tuh serial yang cocok lah buat anak-anak muda. Soalnya tuh latar belakangnya itu ada di kehidupan anak muda SMA di Amerika lah. Nah itu gue juga sebenarnya juga jujur seneng sih genre-genre yang anak muda gini, contohnya kayak ini, terus High School Musical itu. Nah itu gue juga suka genre-genre yang pokoknya yang high school lah, anak-anak SMA Amerika gitu. Kalau di 13 Reasons Why ini lebih mengusung ke misteri ya, bukan horor tapi lebih ke misteri, ada bumbu-bumbu romance sedikit lah. Di serial ini tuh diceritakan ada seorang gadis bernama Hannah Baker itu tiba-tiba bunuh diri, nggak tahu kenapa. Itu teman-temannya juga bingung. Lalu ada salah satu tokoh bernama Clay yang dikirimin 13 step tentang bagaimana si Hannah ini bisa bunuh diri, apa penyebabnya gitu, siapa saja yang bersangkutan. Nah dari awal situlah ceritanya itu bermula. Nah bermula mulai dari temannya satu, terus teman-temannya lagi bisa saling terkait lah gitu, bisa nyangkut-nyangkutan gitu. Seru dah pokoknya, seru, jujur seru. Tapi banyak sih yang nganggap ini tuh ceritanya terlalu berlebihan di season selanjutnya. Tapi jujur gue sih enjoy sih, nontonnya enjoy. Dan ya itulah, gue juga suka genre-genre yang anak muda gini. Ya itulah, hitung-hitung juga buat hiburan gitu. Oke, ini udah sampai ke season 4 kalau nggak salah. Udah sampai season 4, nggak tahu ada lanjutannya atau enggak. Kayaknya udah, kayaknya. Iya nggak sih? Udah nggak sih? Kalau gue salah tolong komen di bawah ya, boleh. Next ada Breaking Bad. Nah ini sebenarnya gue juga baru selesai nonton. Ya belum selesai sih, cuman udah masuk
ke season akhirnya, ke episode akhirnya, karena emang jujur ceritanya tuh bagus banget, plot twistnya tuh gak ngotak. Ini tuh ceritanya tuh tentang seorang guru sains atau kimia lah. Itu ya, dia tuh didiagnosis penyakit kanker yang udah lumayan berat hidupnya tuh diperkirakan udah gak lama lagi lah. Nah itu dia itu berjuang melawan kankernya itu sambil dia tuh punya pandangan gitu, gimana caranya dia itu kalau dia meninggal, kalau misalnya dia meninggal itu anak dan istrinya itu nggak kesusahan gitu, jadi kayak ada warisannya lah. Nah gitu. Nah dia mulai mencari-cari pekerjaan gitu, sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu muridnya waktu dia ngajar gitulah, bernama JC ya itu si JC itu, dia itu mereka itu merencanakan buat jadi produsen narkoba. Nah narkobanya itu kayak berbentuk bahan kimia lah pokoknya, kayak kristal gitu. Nah ini tuh ceritanya tuh jujur plot twistnya tuh wah ini gila banget sih. Kayak lu bakal terkejut sih ini. Terus pokoknya ini enjoy banget sih ini nonton. Soalnya sekarang juga udah season 5 ya, season 5. Terus ada anunya juga. Siapa tuh? Prequel Breaking Bad ini, yaitu Better Call Saul ya. Itu juga latar waktunya itu sebelum film Breaking Bad ini. Jadi coba tonton dulu Better Call Saul-nya, lalu baru nonton Breaking Bad. Nah itu kayaknya bisa berhubungan sih. Tapi jujur gue juga belum nonton Better Call Saul ya. Ya belum gue tonton sih. Tapi katanya itu juga bagus loh. Salah satu serial film terbaik lah katanya. Gue juga belum nonton yang Better Call Saul sih. Tapi ini dua-duanya kayaknya wajib ditonton, di list buat waktu karantina sih. Cocok buat yang di rumah aja gabut gitu. Oke, selanjutnya adalah serial Riverdale. Serial ini bergenre horror misteri. Ini adalah salah satu serial favorit gue sih. Ini juga sekarang masuk ke season 4 kan? Season 4 atau 5 gitu. Itulah. Pokoknya itu season itu juga baru ongoing juga, baru mingguannya juga ada update terus episode-episodenya. Nah, ini tuh serial ini tuh bercerita, ini gue cerita season satunya ya. Ya, jadi cerita season satunya itu ada seorang bernama Jason yang tiba-tiba bunuh diri atau ditembak kalau nggak salah. Ya itu, bunuh diri atau ditembak gitu. Nah itu ada misteri di balik semua itu, siapakah dalangnya itu juga belum ketemu kan. Itu dicarilah sama beberapa pemuda di kota Riverdale tuh. Ada Elizabeth, ada Jughead, ada Archie, sama ada Veronica. Ini si Veronica ini sebenarnya baru sih, belum lama di kota itu. Jadi mereka itu saling bekerja sama buat nyari tahu siapa dalang pembunuhan ini. Ini juga dibilang horor sih enggak sih, tapi lebih ke misteri. Terus ada bumbu-bumbu percintaannya lah. Ya malum ya, ini juga berlatar anak-anak muda SMA aja gitu. Jadi ya maklum. Tapi katanya banyak yang gak suka sama jalan ceritanya. Soalnya ini emang agak melenceng sih untuk season selanjutnya. Tapi gue jujur enjoy sih nontonnya. Enjoy. Bagus juga ini. Ini juga gue saranin, soalnya juga salah satu serial yang gue suka juga. Pemain-pemainnya juga bagus-bagus. Oke. Lalu yang terakhir itu ada dari sisi drama Korea nih. Tentu. Ya, apa yang dibacanya? Reply 1988. Ya itulah pokoknya yang reply itu. Ini harus masuk sih, soalnya ceritanya itu yang natural banget. Entah kenapa gue kalau nonton serial ini tuh serasa ikut masuk ke dalam kehidupan mereka gitu loh, karena saking ademnya gitu. Ya kita balik kayak flashback ke zaman-zaman tahun 80-an lah, dimana masih belum ada gadget, pokoknya masih hubungan tetangga tuh masih erat banget gitu. Masih kayak bener-bener saudara gitu. Itu sih gue aja nonton yang episode yang ada salah satu episode itu yang bikin gue kayak ngena banget di hati, itu ngena banget. Itu keren banget sih itu. Salah satu drakor, bahkan itu bukan salah satu sih, itu kayaknya
drakor terbaik yang pernah gue tonton sampai saat itu baru Reply 1988 itu sih. Emang sih itu episodenya emang panjang banget. Satu episode aja bisa nyampe 1 jam lebih. Pokoknya 80 menit lah. Namun itu tiap episodenya tuh to the point gitu. Wah, bagus itu. Wah, anjir tuh bagus banget. Oke, dan ya itu tadi sih. Cuma 5 itu tadi kayaknya. 5 itu tadi adalah salah satu rekomendasi dari gua. Serial-serial Netflix yang ya bisa dibilang enjoy lah buat nonton waktu karantina mandiri. Waktu kita di rumah aja gini, kita gak bisa keluar kemana-mana ya kan, kita cuma bisa nonton TV, main gadget atau apalah. Sorry kalau ada kesalahan review gue atau kesalahan ngomong kalimat gitu, sorry banget. Gue juga cuman seingat gue, gak terlalu spesifik juga. Oke, semoga video ini dapat membantu kalian buat memilih serial-serial apa saja yang bagus untuk ditonton saat masa pandemi seperti ini. Oke, thank you yang udah nonton. Selamat datang bagi penonton-penonton yang baru. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye bye.